bukan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi. Mana itu cuy? Coy, kayak suara tembakan yang bener-bener deket banget jaraknya ini. Nah jadi teman-teman, kali ini sebetulnya kita akan ke salah satu pulau atau lokasi lah yang lebih tepat untuk herping sebetulnya, untuk mencari hewan. Namun di sini yang membuat saya berhenti adalah banyaknya suara tembakan yang sangat-sangat terdengar dengan jelas banget. Dan saya penasaran teman-teman, karena ini sebetulnya jarang-jarang banget lah. Nah kita dengarkan dulu secara saksama. Oh. Nah, penasaran banget coy. Kita akan coba lihat ada apa sih suaranya sampai benar-benar menggila banget kayak gini. Tapi ini mah bukan lodong coy. Oke, yuk. Nah, jadi yang dipegang ini merupakan salah satu ular king koros. Jadi ini merupakan rivalnya king cobra ketika di alam. Namun kadang-kadang bagi masyarakat yang awam, ular ini kadang-kadang dianggap berbisa juga karena memiliki sangat hampir sama dengan ular kobra Jawa. Padahal ini sebetulnya ular yang tidak berbisa, justru menguntungkan bagi para petani untuk memakan tikus-tikus, memakan hama tikus lah. Dan ini sebetulnya bisa lebih panjang lagi, bisa mencapai 4 meter lebih, karena dia juga julukannya sebagai king koros, di mana king koros ini salah satu ular yang bersifat kanibal juga, bisa memakan ular jenis lainnya, sama dengan ular king cobra teman-teman. Dan tuh lagi dipegang, barusan udah dihandle. Jadi sebetulnya pada intinya kita harus jenis ular yang ada di sekitar kita. Jadi intinya tidak semua ular itu berbahaya coy, kalau kita mengetahui jenis-jenisnya. Nah, tuh seperti ular ini. Kira-kira yang menghindari lah dari dua bulan berat kalau dia. Sebetulnya itu kita jangan
ada yang tertentunya ya. Mantap. Tenang lah. Poros tadi. Wah, antik ini. Oke. Siap. Siap. Ya, siap kan. Mana sana? Luar biasa pokoknya mah. Yang beneran biar tahulah cara ngatasinnya gimana. Ya. Oke. Duduk aja. Izin untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk kesempatan kali ini tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak pelatih untuk memberikan beberapa kiat-kiat mungkin ketika memang di alam, khususnya ketika berhadapan dengan hewan-hewan, khususnya ular atau reptil yang memang itu sewaktu-waktu ketika kita tidak bisa menanganinya secara tepat, itu bisa mengancam nyawa kita sendiri. Kita ketahui bahwa memang hewan-hewan tersebut itu sering munculnya, itu sering beradanya itu adalah di lokasi-lokasi yang memang hutan-hutan, semak-semak belukar dan yang tidak terjangkau oleh manusia. Sedangkan tadi juga saya melihat bahwa proses latihan di sini ternyata memang itu kan pasti tentunya akan berada di lokasi-lokasi yang jarang dijangkau oleh manusia ya. Salah satunya adalah bahayanya yaitu adanya hewan-hewan berbisa seperti itu. Nah, lalu trik-trik bagaimana atau langkah-langkahnya seperti apa ketika kita memang berada di lokasi seperti itu untuk menghindari dari hewan-hewan tersebut. Istilahnya ketika kita terhindar sama ular harus bawa garam, harus bawa wangi dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak betul. Yang pada intinya sebetulnya kita jangan panik, lalu jangan banyak pergerakan. Nah, mungkin itu yang pertama. Lalu yang paling penting ya, yang kedua adalah katakanlah kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita sedang tidak fokus di semak-semak seperti ini bisa juga kita menemukan ular-ular jenis-jenis viper tanah seperti ular gibug. Gibug itu kan ada dua macam ya, ada gibug yang di pohon, ada juga gibug yang di bawah. Di pohon-pohon itu tapi gak terlalu tinggi. Di semak-semak seperti ini biasanya itu ada juga ular viper Trimeresurus punisius. Lalu juga ada yang di bawah, nah kalau itu ular viper Haloselasma rhodostoma atau ranjau darat lah katanya, istilahnya seperti itu. Nah, sebetulnya mereka juga sangat pandai sekali berkamuflase, dan kalau misalnya memang mata kita nggak jeli, kita akan terkecoh biasanya. Nah, salah satunya, tapi ampun paralun amit-amit gitu ya, kalau misalnya kita tergigit oleh ular-ular berbisa tersebut, apa antisipasinya? Antisipasinya adalah yang pertama jangan panik. Yang kedua, jadi kita harus melakukan proses imobilisasi. Nah, proses imobilisasi ini sebetulnya adalah salah satu pertolongan pertama yang memang sudah distandarkan oleh WHO sendiri untuk meminimalisir menyebarnya bisa ke dalam tubuh kita. Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bisa ular itu menyebar melalui darah, padahal bukan melalui darah. Makanya jangan sekali-kali ketika kita tergigit oleh ular berbisa itu diikat secara kencang, apalagi disedot untuk mengeluarkan bisa, apalagi misalnya disayat untuk mengeluarkan bisanya seperti itu tidak diperbolehkan oleh WHO, karena itu justru akan lebih mengakibatkan efek yang sangat serius. Nah, karena si bisa ular ini sebetulnya menyebarnya itu adalah melalui kelenjar getah bening, yang dimana kelenjar getah bening ini adalah ketika kita banyak pergerakan justru akan semakin cepat menyebarnya si bisa ular ke dalam tubuh kita. Jadi yang pertama adalah, ini saya ngomong seperti ini, yang pertama saya sudah mempelajari materi tersebut, yang kedua saya sudah mempraktekannya, yang ketiga saya sudah mengalaminya sendiri, dan alhamdulillah 4 kali tergigit oleh ular berbisa tinggi saya selamat dengan metode tersebut. Kalau misalnya memang
penasaran dengan efeknya seperti apa, proses imobilisasi yang lengkap seperti apa, nanti rekan-rekan bisa lihat di channel saya ada. Jadi efek dari mulai pertama tergigit sampai ke 2 bulan itu seperti apa ada nanti, dan penanganan tersebut berhasil, dan saya tidak usah pergi ke rumah sakit dan tidak usah diberi anti serum, karena anti serum ingat hanya mengcover 3 jenis ular ya. Yang pertama untuk kobra Jawa, yang kedua untuk kalau Selachma rhodostoма ular kibuk yang tadi, yang kedua ular welang. Sedangkan di luar itu ular yang lain berbisa tinggi tidak ada, khususnya di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya memang tergigit sama ular-ular yang lain yang tidak ada antibisanya, itu makanya kita wajib mengetahui proses imobilisasi tersebut. Nah, si proses imobilisasi ini adalah sebetulnya hampir seperti ketika kita patah tulang. Mungkin sudah biasa ya menangani patah tulang. Nah, tinggal seperti itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya. Iya, boleh. Untuk membedakan ular-ular yang beracun sama yang nggak beracun. Ular berbisa dan tidak berbisa ini yang justru rumit nih Pak. Kalau misalnya kita, apakah perbedaannya ularnya yang hitam semua berbisa? Tidak. Apakah kepalanya segitiga semua berbisa? Tidak juga. Nah, untuk mengenal lebih detail untuk jenis-jenis ular, sebetulnya kita harus melihatnya secara langsung Pak. Gitu, nggak bisa sekarang ular berbisa mah misalnya ketika di air mengambang gitu kan, enggak seperti itu. Jadi harus dilihat secara fisik untuk membedakan ular-ular berbisa dan tidak berbisa. Sekarang mah kan sudah musim Google lah, gampang ya, bisa diakses. Kita bisa melihat jenis-jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi selain itu. Nah, itu yang perlu dijelaskan juga. Jadi ketika misalnya tadi kan misalnya lagi standby, lagi pegang senjata, terus ada ular kobra tiba-tiba. Nah, ular kobra kan memiliki 2 kemampuan ya, menggigit sama menyembur. Nah, ini yang paling fatal kalau misalnya kita nggak tahu cara penanganan tersembur ular kobra Jawa juga. Rekan saya sampai buta permanen, ada juga yang rabun dan lain sebagainya karena penanganannya salah. Karena memang saking sakitnya ketika tersembur bisa ular kobra Jawa, itu akan membuat kita benar-benar pengen gatel, garuk mata, gisik mata. Nah, itu yang justru tidak boleh. Penanganan pertamanya adalah yang pertama ketika tersembur, kita jangan mengkucek bagian mata kita, bawa air atau misalnya ada botol air, langsung ditotor ke sini supaya si bisanya ikut keluar. Jadi jangan sekali-kali digusuk, digicik seperti ini. Karena saya sudah beberapa kali mempraktekannya juga, itu berhasil. Alhamdulillah tidak mengalami apapun. Hanya sehari 2 hari mata belekan saja. Seperti itu. Jadi karena sama sih ular kobra Jawa juga, apalagi dia lebih agresif ketika di alam. Ketika ada pergerakan, dia akan defense lalu menyemprotkan bisanya. Dan jangkauan semprotannya itu bisa sampai 2,5 meter akurat ke mata. Itu sudah saya tes. Ada juga di video saya. Gitu. Silakan, ada yang lain juga. Bang, tanyakan ya. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, ular kobra itu ada menyemburkan, ada menggigit. Itu tuh proses racunnya yang lebih cepat efeknya itu naiknya itu menyemburkan atau menggigit? Menggigit. Karena beda. Kalau misalnya menyembur, dia itu hanya istilahnya bisanya bukan bisa tidak mematikan ya, lebih kepada memberikan efek di luar. Karena saya juga sudah tes, coba nih si bisa ular kobra saya semprotkan, nyemprot gitu ya, karena dia punya taring seperti ini ke bawah, terus ada lubang lagi di atas. Jadi bukan dari lubang taring yang khusus menggigit, bukan, beda lagi. Kalau yang menyemprot itu biasanya lebih ke kalau misalnya ada luka di sini, terus kesemprot sama ular tersebut bisa seperti luka bakar. Gitu. Kalau misalnya digigit itu baru yang lebih mematikan. Tapi tenang, kalau misalnya tergigit sama ular kobra Jawa, karena di Indonesia kan sudah ada biopalen untuk anti bisa yang tadi saya bilang, mengcover 3 jenis ular kobra Jawa, ular gibug sama ular welang. Kalau misalnya memang sudah tergigit sama ular kobra Jawa, tinggal langsung buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi sambil diimobilisasi yang tadi. Karena dia kan sifatnya neurotoksin, menyerang saraf, karena sewaktu-waktu kadang-kadang korban itu meninggal di jalan karena memang gak diimob, bebas aja gerak gitu di dalam teh. Jadi akhirnya meninggal dunia. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lumayan ya, dapat pengalaman baru. Mudah-mudahan bermanfaat.